Kita sangat bangga Mbak sebagai nelayan. Benar. Bahkan sekarang identitas kita seperti C1 atau KK dan KTP mungkin banyak yang wira swasta, ya toh? Itu sekarang dirubah pekerjaan itu kebanyakan petani nelayan seperti itu. Ya awal mula ya Mbak ya, kita cerita awal mula kita sebelum sini ada nelayan seperti ini, maksudnya nelayan yang pakai kapal ke tengah. Dulu kita sudah Mbak, tapi nelayan tradisional dulu. Maksudnya nelayan tradisional, kita tabur jaring sambil renang, terus kita tarik dari darat. Itu nelayan tradisional. Sejak 98 itu kita mengadopsi dari rekan-rekan Cilacap melatih kita mengadopsi pakai kapal fiberglass seperti ini. Itu awal mula kita menjadi nelayan. Yang jelas untuk saat ini lebih banyak yang tua Mbak. Itu kita juga merekrut regenerasi nelayan. Bahkan dari dinas pun itu sudah memberi memberi respon yang sangat positif. Dia memberi pelatihan atau magang kepada nelayan-nelayan muda yang mau ikut menjadi nelayan. Nelayan kita dari 98 sampai sekarang itu hampir stabil. Karena apa? Dari ada nelayan yang mungkin sudah notabene sudah nggak kuat lagi ke laut ya, mungkin faktor U ya. Itu dia udah nggak melaut, tapi ada nelayan-nelayan yang menggantikan untuk melaut, bukan menggantikan, jadi grafik kita itu hampir stabil. Kalau mulai dari 98 jelas grafiknya naik Mas, tapi sampai 2005 seginilah itu hampir stabil nelayan. Cerita saya pertama-tama bisa ikut nelayan itu karena gimana ya, ingin tahu aja gimana rasanya jadi nelayan dan ingin tahu di tengah laut itu kayak gimana. Terus waktu dulu saya pertama ikut nelayan itu karena diajak bapak saya. Waktu itu saya baru kelas 4 SD. Kelas 4 SD itu saya cuman gimana ya, ingin tahu aja, belum kayak sekarang ini yang gimana ya, yang saya jadikan jadi mata pencarian saya gitu. Kalau jadi nelayannya itu saya dari SMP kelas 3
waktu itu corona. Jadi saya ikut nelayan ya karena apa? Karena di rumah daripada nggak ngapa-ngapain atau liburan sekolah, saya mending melaut aja. Mungkin di laut seperti ini, kalau kita nggak pengalaman, itu juga repot, Mbak. Ini kita melaut di sini, khususnya di Pantai Depok, umumnya di perairan pantai selatan. Pernah suatu hari, waktu saya melaut, kapal saya terbalik. 45 menit saya dihantami gelombang seperti itu, Mbak, yang besarnya seperti itu. Itu nggak ke tengah, nggak ke pinggir. Perahu saya hampir hilang. Kita pasrah waktu itu kalau sampai setengah jam lagi, ini kapal nggak ketolong sama rekan-rekan, itu udah hilang, Mbak. Pertama. Yang kedua, waktu di tengah laut kita diterjang sama badai, Mbak. Itu parah sekali. Udah, harapan kita cuman pasrah dan pasrah. Bagi saya sangat memprihatinkan, Mbak, sangat memprihatinkan. Selama ini untuk kita untuk mencari regenerasi nelayan itu bahkan belum bisa maksimal. Kekayaan kita banyak, ya toh. Sedangkan kita umpama tidak ada penerus atau regenerasi nelayan, ya kasihan, Mbak. Ikan-ikan yang berada di daerah kita banyak, yang ngambilin orang-orang sana. Dan kita cuman bisa melihat, kan gimana, Mbak, rasanya kalau seperti saya kan seperti itu, Mbak. Jadi memang harus ada regenerasi nelayan. Mindset orang-orang sini, biarkan orang tua yang bekerja keras, anak kita biarkan sedikit lebih mudah kerjaannya daripada orang tua. Tapi ya kita bangga kalau punya anak mau jadi nelayan. Juga saya sangat bangga karena saya bangga menjadi seorang nelayan. Ya, yang jelas kebanggaan menjadi nelayan. Kita bisa membantu untuk gizi, ya, Mbak, ya. Minimal untuk gizi masyarakat, ya, minimal. Kalau tidak ada nelayan mungkin untuk makan ikan laut aja sulit. Itu pertama, kebanggaan kita menjadi nelayan. Yang kedua, Mbak, itu saya bangga menjadi nelayan karena hasil yang dari selatan itu sangat banyak, Mbak. Itu kebanggaan kita. Dua itu, Mbak, kebanggaan kita. Menurut saya itu penting, Mas, karena regenerasi nelayan itu membantu atau peluang bagi orang-orang, khususnya orang pribumi, untuk seperti saya dulu lah. Contohnya ya biar bisa melestarikan lautan, bisa tahu apa isi lautan, kayak gitu, Mas. Dari tahun ke tahun banyak seperti yang senior-senior yang udah umurnya udah lanjut usia itu pada istirahat, cari kerjaan rumah lainnya gitu.
kalau nggak ada generasi penerus-penerus jadi nelayan itu semakin lama yang satu pastinya bakal sepi. Apalagi kan Pantai Depok itu termasuk pantai yang paling ramai dikunjungi di pesisir Yogyakarta ini termasuk. Hal yang kurang baik Mas, karena tidak mungkin juga banyak kata kita dijajah orang pendatang, nggak mungkin gitu. Karena kalau udah dimakan, ibaratnya udah dimakan sama orang pendatang, itu nanti orang pribumi nggak bakal dapat kesempatan. Pakai perahu motor tempel waktu itu kan sangat menarik sekali, jadi mendalam atraksi wisata juga, sehingga banyak orang yang ingin melihat kok bisa di Pantai Depok bisa untuk mendarat kapal, bisa untuk masuk kapal, sehingga banyak orang yang ingin melihat waktu itu. Jadinya belum ada untuk membuka wisata di sini waktu di sana itu belum ada. Di sini tepatnya tempat nelayan mencari ikan begitu, jadinya ya dengan demikian karena banyak orang yang ingin melihat sehingga mungkin lewat mulut ke mulut sehingga sampai sekarang Depok menjadi tempat wisata. Kenapa ya dulu ada banyak warung, ternyata orang yang melihat perahu itu kan ya kalau lama melihat kan jadi haus, lapar, sehingga ya kita sediakan dulu ada 2 warung kuliner yang ada di sini mencoba bagaimana menyediakan masakan menu ikan laut waktu itu. Waktu itu lah ternyata ya sangat mendukung sekali dengan adanya wisata itu, karena banyak orang juga yang ingin makan ikan laut di Pantai Depok, sehingga ya sampai sekarang banyak yang bermunculan warung-warung kuliner di Pantai Depok. Waktu dulu kan ada berkembang rumor bahwasanya Laut Selatan itu bisa dibilang agak mistis ya waktu itu. Tapi sekarang rumor-rumor itu sudah kita terbantahkan. Bahkan waktu dulu belum ada yang berani melaut ke tengah, sekarang sudah ada. Ini cerita pribadi saya ya. Saya merengrut rekan-rekan mau jadi nelayan. Oke, kita rengrut. Setelah menjadi nelayan, ya toh. Pada waktu itu ada kejadian yang kurang mengenakan. Maksud saya, rekan kita waktu itu kecelakaan, dan bahkan ada salah satu anak buah kapal sampai sekarang dia nggak kembali lagi, hilang. Semenjak kejadian itu, orang tua yang kita ajak menjadi nelayan ini tidak mengizinkan anaknya untuk menjadi nelayan. Sampai sekarang dia juga tidak mau ngelaut lagi. Karena apa? Tidak mendapat restu dari orang tua. Seperti itu. Masalahnya kayak gini Mbak. Ada orang yang fobia air. Ada orang yang takut dengan gelombang. Itu tuh Mbak, ada. Jadi kalau dibilang ada orang yang kurang minat jadi nelayan itu ya pastinya ada, karena itu loh takut perahu yang berangkat itu jumping tinggi itu, misalnya kalau nerjang ombak-ombak yang besar gitu jadi jumping tinggi gitu, itu agak serem Mas. Tapi ya di balik serem itu ada rasa jadi wah seru gitu. Masalahnya itu gimana ya Mas yo? Kalau udah jumping tinggi itu rasanya itu ya kayak melayang gitu aja Mas, kayak terbang gitu. Proses itu selalu ada, usaha selalu kita usahakan, bahkan dari dinas juga sudah ada Mbak.
pengringrutan atau magang regenerasi nelayan. Itu sudah ada, sudah kita lakukan. Kalau dinas itu ada seperti BIMTEK atau bimbingan teknik pelatihan ya, regenerasi nelayan. Dia meluncurkan setiap TPI dikasih prosedur bahwasanya ada sekian kuota untuk regenerasi nelayan ya. Itu yang dari dinas seperti itu. Kita info dari dinas kita sebarkan ke rekan-rekan siapa yang mau ikut BIMTEK ini, bimbingan teknik regenerasi nelayan. Mau nggak dia mau menjadi nelayan? Itu kita tawarkan kepada pemuda-pemuda bahkan rekan-rekan. Ya saya tidak kok menakut-nakuti para pemuda-pemuda atau regenerasi nelayan yang mau ikut jadi nelayan, enggak. Karena menjadi nelayan itu butuh fisik yang benar-benar kuat. Fisiknya badannya besar atau apa enggak. Tapi mental dan fisik yang benar-benar kuat. Belum tentu badannya kekar, badannya di tengah laut enggak mabuk. Itu belum jaminan. Waktu itu saya ikut pelatihan di Pantai Samas. Itu saya dari Pantai Depok itu 3 orang. Saya, Mas Oki sama Pak Sarijo. Itu di sana saya dilatih gimana caranya tabur jaring, gimana caranya narik jaring, gimana caranya membuat alat tangkap, kayak gitu. Tantangan pertama yang dihadapi seorang nelayan, apalagi saya, belum ngerti cara kayak gini kalau nggak ikut prakteknya, kayak gitu. Setiap orang memandang pekerjaan nelayan itu beda-beda. Misalnya, kenapa toh jadi nelayan? Nggak ada kerjaan lain kok. Saya jawabnya kayak gini, Mas. Ya ora apa-apa toh, wong kowe ora ngerti hasilnya, kayak gitu. Ya itu, nggak semua orang bisa jadi nelayan. Saya bilang kayak gitu, ya banyak rintangan, banyak tantangannya, kayak gitu, Bang. Terus juga nggak ngerasain kalau ada hasil, apalagi dapat ikan bawal putih itu sampai berkintal-kintal, bertonton, itu belum tahu hasilnya. Itu bukan sombong, bukan apa, cuman gimana yo? Ya mereka belum tahu aja hasilnya jadi nelayan tuh gimana. Sebagai orang yang pemberani dan hasilnya itu ya tidak sedikit jadi nelayan itu sebenarnya tidak dipandang sebelah mata sebagai orang yang berpenghasilan rendah. Ternyata ya hasilnya sangat luar biasa. Banyak nelayan yang sekarang sudah bisa membeli mobil Pajero loh, bukan mobilan loh. Itu dulunya juga nelayan. Kan kemarin juga ada yang menjual, nilai jualnya itu satu hari ya 12 juta, itu kan ya sangat senang sekali, bagi semuanya senang. Yang hebat itu loh, jadi kalau nelayan itu ternyata satu orang nelayan itu bisa menghidupi beberapa keluarga lah. Potensi laut itu kalau kita bisa menangkap peluang itu akan meningkatkan taraf kehidupan kita semuanya, baik nelayan maupun masyarakat, mungkin juga pemerintah. Hasil dari tengah laut itu banyak, cuman kita bisa enggak untuk mengambilnya itu, seperti itu. Kalau dari saya ya Mas ya,
arti nelayan itu kan anu toh Mas, apa gimana ya, bukan kerjaan yang enteng, kerjaan kotor lah, tapi dibalik itu setidaknya kita itu tahu apa aja toh isi dari dalam lautan itu.